رب به المصطفى واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى سيدنا ما مضى له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والقيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى قاصدنا مدى لله من منكذ الإنسان من سنقر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى أبلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ungkapan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Dengan itulah kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini
dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah membaca apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain. Kembali Mukhtarul Hadis melanjutkan Ad-Darsul Hadi wa Sab'una fi Madhi Husnil Khulqi wal Hilmi war Rifqi. Melanjutkan tentang pelajaran yang ke-72 dalam memuji dan kebaikan akhlak dan kesabaran serta lemah lembut. Tentunya beberapa firman Allah maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca dan dengar bersama, insyaallah kembali kita akan lanjutkan. Wa qala ta'ala. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun, yaitu hamim, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haudzin azim. Ini dalil yang kedua dalam judul tersebut, memberikan penjelasan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala bertabda, wala tasawil hasanatu wala sayi'atun. Tiadalah akan sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Idfa, tolaklah, billati, dengan cara yang lebih baik. Faidal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'annahu, yaitu waliyun hamim, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haudzin adzim. Maka apabila orang-orang yang ada di antara kamu dan di antaranya musuh-musuh, ka'annahu, seolah-olah bahasanya itu adalah waliyun hamim, yaitu kawan qarib, teman dekat. Wa ma yulaqaha, dan jika tidak bertemu dengan mereka atau tidak diberikan, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim, dan tidak bertemu, tidak menjumpai, illa, kecuali, yaitu dzu, yang punya hazin, bagian-bagian yang besar. Ini ayat pertama mengingatkan kepada kita jelas berbeda antara perbuatan baik dengan perbuatan jelek. Kalau di ayat lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakan olehmu ya Muhammad, apakah sama orang intelektual dengan orang awam? Apakah sama orang pintar dengan orang yang bodoh? Di ayat lain, qul hal yastawil a'ma wal basir, katakan olehmu ya Muhammad, apakah sama orang melek dengan orang yang buta? Ini semua adalah pasti beda, ya. Nggak mungkin orang melek dengan orang yang buta sama, gitu kan? Nggak mungkin orang pintar dengan orang yang bodoh sama, tidak mungkin. Begitu juga dalam perbuatan baik dan perbuatan jelek. Yang nilai tentunya kebaikan dan keburukan bukan saja berdasarkan agama baik Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi manusia pun bisa menilai mana orang baik, mana orang yang pintar, mana orang yang bodoh. Ini semua adalah mengingatkan kepada kita, di satu sisi jangan sekali-kali kita berbuat jahat, ya. Di sisi lain hendaklah kita harus banyak berbuat
baik. Nah, ini mengingatkan kepada kita karena masyarakat atau orang bisa nilai kerjaan kita baik atau buruk. Itu kan, makanya jangan gegabah ya. Siapapun, jangankan orang tua, mungkin anak yang sebaya dan anak kecil pun sudah bisa nilai ini orang enggak benar, ini orang benar dan sebagainya. Nah, kalau terjadi umpamanya hal ini, hal-hal yang jelek, hal yang kurang baik nilai dalam pandangan umum, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah yang hal tersebut dengan yang lebih baik. Artinya kalau seandainya orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang akan membuat kezaliman terhadap siapapun dengan siapapun, nah ini jangan sekali-kali kita tolak dengan cara kasar. Atau seperti orang suka gemar main judi, minuman keras. Nah, cara mengajak mereka bukan berarti botol harus dipecahin, judi harus dibakar. Kalau botol dipecahin, judi dibakar, kira-kira semakin apa? Kan semakin brutal. Iya kan? Tapi bagaimana usaha kita supaya hal ini jangan sampai fatal ketika mengajak mereka terjadi permusuhan yang lebih sengit. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Makanya ada cara dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu tapi dengan cara baik, dengan cara lemah lembut, dengan cara akhlak yang itu niscaya kalau hal ini pendekatan seperti dengan cara yang baik atau lebih baik, mungkin mereka akan jadi sadar. Tapi kalau dengan radikal, dengan keras dan sebagainya, bukan mereka dengar ataupun berbalik, malah justru semakin keras, semakin jelek ya. Nah ini jadi makanya hadirin jamaah rahimakumullah, saya teringat cerita mu'alim. Beliau cerita ketika seorang sufi sedang duduk di pinggir pantai tadabbur alam ya. Kemudian ada sebuah safinah, perahu kecil. Nah, di dalamnya mereka sedang asik bersorak-sorai sambil berjoget dengan musik dan sambil mabuk. Begitu mereka girangnya, begitu mereka merasa puas di dalam kehidupan, sehingga di saat seorang sufi melihat rombongan tersebut, nah kalau model kita kira-kira marah atau kita doain? Nah, kalau model kita lihat model kita kira-kira nggak? Ini orang sufi malah berdoa, Allah mag, yaitu parlinhum fil akhirah wa parihum fid dunya. Ya Allah, mudah-mudahan tuh kelompok yang ada dalam safinah ya, perahu, mereka diberikan kebahagiaan di akhirat sebagaimana kebahagiaan mereka di dunia. Kalau kita doanya gitu nggak? Mudah-mudahan tenggelam tuh mudah-mudahan disambar geledek gitu. Nah itu kan jauh. Kalau orang yang pintar bukan mendoakan yang nggak benar, malah justru yang benar. Karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan kita mana yang lebih baik. Apakah seorang sufi atau seorang pemabuk? Itu kan. Kalau ada hadis menjelaskan ketika seseorang ada yang mau dimasukkan ke surga oleh Allah namun nggak jadi, malah dimasukkan ke dalam neraka. Tinggal beberapa langkah ke depan masuk surga, tapi dibelokkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ini yang perlu kita hayati tadi. Bahwa kalau orang di kalangan orang yang mengerti, orang yang pintar, melihat sesuatu yang jelek, bukan disyukurin, bukan didoain yang nggak benar, malah didoain yang ini contoh. Makanya di situ apa bedanya orang yang baik dengan orang yang berbuat jelek. Nah, jadi sekali lagi buat kita semua, bangankan orang yang minuman, orang yang main judi, kata Allah wala tasubbu min dunillah wala yasubbu Allahu bighairi hisab.
Jangan kamu mencaci maki orang menyembah selain Allah, jangan. Ya. Kenapa? Sebab kalau mereka sudah mencaci maki kita sebagai orang beriman itu tanpa batas. Kalau bahasa kita nih, kita nyaci maki mereka. Ya mungkinlah udah paham lah, ya. Beginilah begitu segala macam. Itu Allah sampai mengatakan wala yasubu min dunia. Jangan kamu mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Itu sampai segitu. Ya. Makanya waktu kita ke Mesir tuh, setelah dari Masjidil Aqsa lewat jalan satu lembah, di situ ada gereja yang kubahnya serba emas semua. Nah, mereka sedang melakukan istilahnya acara ritual. Nah, kita mau masuk nggak jadi karena mereka sedang penuh mengadakan acara ritual. Nah, akhirnya kita lanjut ya, jarak ke makam Ashabul Kahfi di Yordan. Nah, ini kembali, kenapa kita nggak mau mengganggu istilahnya di saat mereka sedang khusyuk menurut mereka meminta kepada Tuhan mereka. Nah, kalau kita adakan mungkin mereka merasa diintai gitu kan. Ini kelompok mana kok pakai jilbab, pakai peci segala macam, sedangkan mereka pakai pakai jilbab juga sih. Cuma isinya yang dalam. Dalamnya yang berbeda gitu kan. Kalau kita istilahnya pakai jilbab tapi dalamnya enggak pakai gini, itu kan, ini contoh. Itu kembali pada kita. Itu Allah melarang, nggak boleh mencaci maki orang yang menyembah kepada selain Allah. Berarti Islam begitu indahnya untuk menghormati sesama manusia walaupun agama boleh berbeda. Ini contoh. Jangankan manusia, dalam hadis walaya subudik fa innahu yuqadhu li shalah. Ini ayam aja yang kongkorongok yang berkokok nggak boleh diomelin. Ini tetangga kita miara ayam. Jam 2:30, jam 3 rame berkokok. Itu jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali diomelin, dicaci maki, apalagi dipotong. Biasanya masyarakat gitu. Tetangga kita miara ayam pelung atau ayam jogo, itu jam 3:30 sudah mulai rame saling saut menyaut. Nah, itu ayam aja yang berkokok jangan dicaci maki apalagi manusia. Loh, kenapa ayam gak boleh dicaci maki apalagi sampai dipotong? Bahwa ayam tujuan berkokok adalah yuqadhu li shalah, untuk membangunkan orang tidur supaya sempat salat tahajud. Kan 3:30 masih ada kesempatan ya. Itu sampai segitunya tuh. Nabi melarang tuh, nggak boleh mencaci maki ayam. Gimana mencaci sama saudaranya orang Islam sendiri? Ayam aja nggak boleh diomelin. Orang menyembah berhala, menjambah apapun nggak boleh dicaci maki. Bagaimana kalau sesama Islam? Ini contoh. Jadi makanya kembali, orang pintar nggak bakal mencaci maki orang lain, apalagi itu orang yang beriman, apalagi itu orang pintar. Itu na'udzubillah min dzalik. Ini satu ya. Itu perbedaan orang yang baik dengan orang yang jelek. Dia tidak akan berani mencaci, mencerca orang lain. Jangankan orang, ayam aja nggak boleh. Karena tujuannya yuqadhu li shalah, untuk membangunkan orang tidur. Cuman kita nggak ngerti bahasa ayam, akhirnya pesan sama tetangga, Mas nanti besok potong aja tuh ayam tuh, kenapa berisik? Kalau orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, dengar ayam begitu kira-kira ya? Kalau orang tukang ibadah, alhamdulillah ya, nggak terdengar suara ayam berkokok aja kita tanya, Pak, tumben tuh ayam nggak berkokok? Dipotong, habis tetangga sebelah marah-marah sama saya, berisik katanya. Tapi kalau orang ibadah malah apa? Malah girang gitu kan. Tapi kalau orang yang suka haram jadah malah kesel, jengkel dengerin, apalagi pengantin baru.
Ini kembali nggak mau diganggu gitu kan. Padahal tujuan ayam berkokok kenapa? Membangunkan orang sholat. Nah ini yang dimaksud itfal billati hiya ahsan. Ya, kita dengan menolak tentang hal-hal yang negatif, yang jelek, bukan dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang lebih baik. Sebagaimana orang sufi tadi, datang rombongan kapal minuman sambil berjoget, sambil musik, namun bukan doa disambar geledek, tapi doa kebahagiaan mereka di akhirat sebagaimana mereka rasakan kebahagiaan dunia. Nih satu ya. Nah yang kedua lagi, bahwasanya faidallazi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazin azim. Maka bila orang-orang di antara kamu dan di antara dia ada watun kana waliyun hamim, dia merupakan hal yang bisa jadi musuh ataupun jadi teman karib, umpamanya seakan-akan anggap aja dia waliyun hamim, teman dekat. Walaupun kita tahu itu musuh kita, dia greget sama kita, dia benci sama kita. Nah kita jangan sekali-kali kalau bertemu dengan mereka melengos, umpamanya gak negur sapa. Jangan, tetap dia anggap teman yang baik. Kita udah bisa begitu belum? Udah bisa begitu belum? Ya, malah nggak ditegur, malah nggak ditanya, malah melengos. Ini orang kayak begini nih, jelas perbedaan orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jelek, orang pintar dengan orang yang bodoh. Nah kalau ada orang begitu berarti orang pintar, orang bodoh. Orang bodoh orang pintar. Iya kan? Kenapa? Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya wala tusair khaddaka linnasi wa'am. Hei anakku, jangan kamu berjalan memalingkan mukamu, pipimu terhadap orang lain karena kesombongan. Nah jadi kalau orang yang seperti itu tuh, ya itu termasuk orang apa? Sombong, melengos, malah bilang najis deh. Ya, nah ini naudzubillah min dzalik, itu ciri orang yang bodoh, orang yang jelek. Tapi kalau orang yang baik, orang yang ngerti apapun dan siapapun tetap dia pasti menyapa, diterima atau tidak, melengos atau tidak, yang penting dia udah berbuat apa? Baik. Ya. Atau dia tidak diberikan kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu hazin azim. Tiadalah yang diberikan itu adalah kecuali orang-orang yang punya istilahnya bagaimana dia yang dapat bagian lebih besar. Jadi kalau kita umpamanya diberikan sesuatu oleh orang lain, yang lain dikasih, kita enggak dikasih. Ini kita jangan marah. Kita jangan langsung mencaci maki. Katakanlah bentar lagi korban. Panitia harus berbuat adil dan bijak. Seandainya ada orang yang nggak dikasih, kira-kira marah nggak? Marah nggak? Mungkin ketua panitia datang, lo jangan coba-coba sama gue ya. Masa orang lain dikasih gue enggak? Sebetulnya seharusnya harus apa? Sabar gitu kan. Harus sabar. Atau orang lain dapat daging, kita dapat tulang. Seharusnya alhamdulillah, enakan dikasih daging atau enakan tulang? Enakan dikasih daging atau dikasih tulang? Kalau dikasih daging hari itu habis dibuat sate. Tapi kalau tulang sekarang jadi insop, besok di ternyata kita kan gak salah duga, salah sangka. Disangkanya dikasih tulang dianggap anjing gitu kan. Padahal kalau kita tahu dan kita sabar menghadapi seperti ini, alhamdulillah masih mending panitia ada perhatian. Kita lebih baik. Nah mungkin sekarang kalau kambing kita sate habis, tapi kalau tulang alhamdulillah hari ini memang sop ya. Nanti besok buat tangkar, besok dibuat
Kira-kira awet nggak? Tapi kita salah pengertian gitu kan? Atau yang ketiga memang nasibnya sedang, padahal panitia udah usaha ya campur daging dengan tulang gitu kan. Nah ini kembali. Nah itu kalau seandainya orang-orang yang sabar ketika diberikan sesuatu dia nggak tahu ada yang lebih besar bagian bukan dari manusia tapi dari Allah. Kalau dia sabar tuh ketika menerima diberikan oleh seseorang atau orang lain tapi dia nggak marah, nggak ngambek, nggak mencaci maki, malah tetap dia sabar. Istrinya nangis gara-gara nggak dikasih, kata suaminya, mah tak usah nangis, siapa tahu besok dapat rezeki kita beli kambing. Bisa nggak kira-kira? Kalau orang sabar kira-kira nggak? Biasanya kan perempuan nggak sabar, tapi laki-laki dibujuk istrinya, tenang aja sih mah, insya Allah kita berdoa aja nanti malam kepada Allah, siapa tahu nih tender goal. Siapa datang ada yang nganterin duit. Kita kan nggak tahu di luar dugaan manusia, karena Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan solusi jalan keluar apapun kesulitan yang dia hadapi, bahkan Allah akan ngasih rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak kira? Begitu sabarnya sang suami memberikan kepada istrinya supaya jangan depresi, jangan stres gara-gara nggak dapat daging korban. Di masyarakat kira-kira ada nggak gitu? Ada nggak? Ya Allah Rabbi. Ini kembali dengan ayat ini. Jadi kita dalam kehidupan memang penuh dengan apa? Uji coba. Sampai Allah bilang kan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini surat Al-Muluk berbicara. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah menjadikan kamu hidup kemudian mati. Dari mati hidup, dari hidup mati, dari mati yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, ini Allah mengatakan dalam surat Al-Muluk tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang telah menjadikan antara kehidupan dengan kematian. Tujuannya untuk apa? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami diuji siapakah di antara kamu yang berbuat baik. Itu tadi tuh. Ya. Diuji oleh Allah, orang lain dapat, kita enggak dapat. Ya. Nah, kalau kita enggak sabar, malah nyaci maki, malah istilahnya membenci dan sebagainya, dia enggak tahu di balik semua ini ujian buat kita, bahwasanya kita harus benar-benar bisa berbuat baik dengan cara jangan ngomelin, jangan benci, tetap kita harus apa? Sabar. Insya Allah Allah akan memberikan sesuatu dzu hazin azim. Allah akan memberikan dengan yang lebih besar lagi. Ya, ini contoh. Selesai ayat Al-Quran. Kemudian rawal Syekhon an Abdullah ibn Amr, yaitu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa wa qala Rasulullah sallallahu inna Allaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullihi fil amri kullihi. Ya, di depan amri ada huruf jar. Nah, jadi fil amri kullihi rawatuhu Aisyah. Ini hadis riwayat Aisyah, istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Yang dimaksud Syaikhan adalah Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau kita baca Syaikhan berarti Bukhari dan Muslim. Nah, ini dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, lam yakun Rasulullah fahisha
tiadalah ada baginda Rasulullah melakukan atau perbuatan yang keji, nggak pernah. Atau juga baginda Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah melakukan hal yang keji-keji apapun bentuknya. Kenapa? Wakana yakul, sebab beliau bersabda, kata Abdullah bin Amr ini, inna min khiyarukum asanakum akhlaqo. Sesungguhnya di antara kalian orang yang baik adalah orang yang baik akhlaknya. Wa qala Rasulullah SAW, dan bersabda di hadis lain, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Ini Rasulullah diberikan satu gambaran oleh sahabat bagaimana sih mulianya akhlak Rasulullah yang tidak pernah berbuat keji, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Bahkan beliau selalu memberikan qudwatun hasanah terhadap umatnya, contoh yang baik. Nah, kemudian di saat Abdullah bin Amr tadi menyatakan tentang sikap dan perilaku Rasulullah yang tidak pernah berbuat keji, wa kana yaqul. Kenapa? Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis, inna min khiyarikum ahsanakum, yaitu akhlaqo. Sesungguhnya di antara kamu yang berbuat baik adalah karena punya akhlak yang baik. Ini dia nih bedanya tadi tuh antara orang ngerti dengan orang yang bodoh. Orang bisa nilai mana yang hak, mana yang batil. Nah, kalau orang yang benar-benar berakhlak baik, sopan santun dalam kehidupan dan beradab, tentunya dia akan selalu memberikan contoh yang terbaik, bukan sebaliknya. Ini pernyataan 14 abad yang lalu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita dalam bergaul sesama muslim harus berbuat baik, harus memberikan contoh yang baik. Kalau kita sudah bisa memberikan contoh yang baik, apa sabda Rasulullah? Man sana sanatan palahu ajrun, man sana sanatan palahu wizrun. Barang siapa ngasih contoh yang baik, diikuti oleh generasi penerus, entah anaknya, entah tetangganya, entah cucunya, ini perbuatan babenya diikutin sama anak dan cucunya atau oleh tetangga dalam hal kebaikan, ini walaupun babenya meninggal dunia, pahala ngalir terus, jalan terus, walaupun sekian lama meninggal, tapi kesan min asaril hayat tadi ketika dia hidup memberikan contoh yang baik, itu pahala pajak palahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala mengalir terus walaupun orangnya udah. Tapi sebaliknya, man sana sanatan hasan sayiatan palahu wizrun, barang siapa yang ngasih contoh yang enggak benar terhadap generasi yang akan datang, maka dia akan dapat dosa walaupun masih hidup maupun meninggal dunia. Contoh, bapak nih, ibu rajin ngaji, kemudian kita enggak ada semua nih pada meninggal, mudah-mudahan ustadznya belakangan ya. Umpama jamaah nggak ada semua. Kemudian hidup generasi penerus. Nah, perbuatan orang tua dulu yang aktif, yang berikan contoh ngaji, anak-anak muda sadar mau ngaji. Kita udah nggak ada, itu pahala dari Allah ngalir terus. Karena kita telah memberikan contoh yang baik dalam hal apapun umpamanya. Atau sebaliknya, biasa nih kita nih, maaf nih, naudzubillah min dzalik, kita tukang minuman, tukang main judi, kitanya meninggal, dilanjutin sama anak muda. Nah, itu jangan kita bangga dengan ngasih contoh waktu hidup yang jelek. Ingat, itu dosa tetap ditransfer oleh Allah gara-gara ulah perbuatan kita sendiri. Makanya dalam kehidupan ini jangan sekali-kali ngasih contoh yang enggak benar kepada generasi yang akan
datang. Kalau jelek pahala ngalir terus, kalau jelek dosa. Itu kan? Nah, ini jadi tinggal pilih deh mau ngasih nyontoh yang benar atau yang jelek. Yang baik atau yang buruk. Ini kembali ya. Kembali kepada kita akan mendapatkan nanti di sisi Allah apa yang pernah kita perbuat waktu hidup dalam dunia. Fa in khairan fa khairan wa in syarran. Kalau berbuat baik dibalas baik, kalau berbuat jahat dibalas nauzubillah min. Terakhir sebelum break. Gada hadis terakhir dalam pelajaran ini, waqala Rasulullah SAW, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu adalah lembut. Kemudian yuhibbur rifqa, Allah suka cinta kepada orang yang lembut. Dalam hal apa? Fil amri kullih, dalam urusan apa saja dia berlaku lembut. Sampai-sampai Nabi pesan kepada umatnya, kalau kita hendak memotong binatang, asah dulu pisaunya. Gitu kan? Jangan pisau ada bekarat pakai motong ayam. Kira-kira nasib ayam gimana? Hah? Ini golok nggak pernah diasah. Motong korban belum nggak diasah rupanya nih. Itu kan otomatis, entah tumpul, entah apa nih. Tompel dan segala otomatis leher kambing, leher sapi tahu digodot-godot. Umpamanya ini yang tukang motong hati-hati. Itu Nabi pesan kalau kita hendak menyembelih sesuatu binatang asah dulu pisaunya supaya tajam. Begitu kita umpamanya potong itu ayam untuk kambing atau sapi, nggak merasakan sakitnya ketika dipotong. Nah kalau seandainya pisaunya tumpul, bagaimana dengan leher kambing? Mungkin kalau kami bisa ngomong, aduh sakit mas, gantian deh, ente aja yang dipotong deh. Kalau pakai golok begini nih. Itu kan? Nah, ini contoh, itu sampai motong aja di Nabi suruh apa? Suruh berlaku lembut. Jangan kasar. Ya, apalagi bicara, apalagi bertindak, kita nggak boleh gegabah. Berapa banyak kasus seorang majikan dibunuh oleh karyawannya gara-gara berlaku kasar terhadap pembantu. Banyak kasus itu kan? Itu tadi padahal Nabi udah ajarkan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah adalah maha lembut, cinta dan suka kepada orang yang berbuat lembut. Nah ini. Jadi buat kita nih sebagai pembelajaran dalam hidup berbangsa, bernegara, beragama, bermasyarakat, jangan berlaku kasar. Jangan berlaku istilahnya radikal. Tapi tunjukkan kelembutan Islam, itulah ajaran agama. Ya, jadi segala urusan fil amri kulihi, semua urusan kita harus lakukan dengan lembut. Dengan anak kita nakal umpamanya. Saya pernah waktu itu namu di salah masih family lah, namu. Ini cucunya nih bandel banget. Ya. Kalau bahasa Sunda ngerakab ya. Apa kata neneknya? Anak pintar, anak baik, nggak boleh kamu lakukan seperti ini. Nah kalau kamu naik tembok kemudian jatuh, pala bisa pecah. Gitu kan? Itu kasih pengertian, bukan kok diomelin. Dasar anak bandel. Anak setan, anak anjing, anak babi. Nah, anaknya dibilang anjing, ibunya apa? Hah? Itu kan umpamanya anak setan, nah ibunya jadi apa? Itu na'udzubillah min. Urusan apapun harus dihadapi dengan lembut. Kalau kita berbuat kasar, Nabi sendiri pernah Allah menyampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau engkau berlaku kasar terhadap mereka, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Nggak akan ada Islam bisa diterima oleh orang kafir kalau Islamnya. Contoh sering terjadi di kalangan orang-orang yang suka ngebom. Artinya radikal ya. Kaum radikal kan. Bagaimana pandangan agama lain?
Yang akhirnya sementara yang melakukan pemboman itu mereka berjenggot. Akhirnya yang pakai jenggot pun dianggap itu kan. Ini contoh, saya punya jemaah orang Bumi Ayu, supir baja ya. Jenggotnya luar biasa montoknya. Dia aktif rajin di Ataibin karena saya ngajar malam Rabu. Suatu hari jenggotnya habis dibabat. Dicukur. Saya tanya, "Mas, kemana jenggotnya Mas?" "Ustaz, kalau saya masih pakai jenggot kayaknya ini pasaran baja sepi." Karena kalau dia nyetop saya lihat jenggot nggak jadi. Dianggapnya teroris. Itu kan, padahal oknum yang melakukan teroris memang berjenggot, akhirnya orang baik pun tukang ibadah yang berjenggot dianggap teroris. Tukang parkir tuh di Senen tuh, dekat terminal, dia orang Sumedang. Jenggotnya sama tuh, bagus luar biasa. Mang, dikamanakan tak jenggot? Dicukur Ustaz, kunaon? Ini kalau ada mobil mewah mau parkir di tempat saya, begitu lihat jenggot langsung digas. Kabur tuh mobil mewah karena lihat jenggot. Nah, saya pun pernah waktu ke Monas, saya kan suka bilang anak-anak, kalau ayah libur boleh kita jalan-jalan, kalau nggak libur ngaji berarti nggak ada jalan-jalan. Waktu itu guru sedang pergi, main ke Monas. Padahal jenggot saya ini masih mending panjang, masih baru tumbuh, bayangin. Begitu pemeriksaan, semua orang suruh duluan. Padahal saya duluan, malah orang yang suruh duluan. Saya kan berpikir, ini apa yang menyebabkan? Kayaknya kita kan cuman bawa tas isinya cuman makanan gitu kan. Tapi setelah kita sadar, oh tuh gara-gara pakai jenggot sih jadi begitu. Dicurigai, dianggapnya teroris gitu kan. Padahal miara jenggot kan sunnah Nabi gitu kan. Umpamanya, ini contoh hal-hal seperti itu. Kalau teroris memberikan contoh radikal atau teroris, maka Islam akan terkena imbas dianggap agama teroris. Karena gara-gara ngasih contoh yang nggak baik. Itu kan. Nah ini jadi kembali buat kita semua tuh. Ya. Nah ini buat kita pembelajaran hadis terakhir ini. Ingat, Allah suka terhadap orang yang lembut, yang lemah lembut. Bahkan Nabi ditegur, kalau kamu berlaku kasar ya Muhammad, mereka akan lari dari sekitarmu. Jangan harap orang masuk Islam kalau nabinya, apalagi teroris, apalagi nabinya radikal gitu kan. Maka Nabi nggak pernah berbuat kasar dan sebagainya terhadap orang kafir, siapapun dengan siapapun. Nah, inilah contoh. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Masih ada waktu? Ya. Ada istilah dosa jariah juga kalau gitu. Dosa jariah. Oh iya, bukan sedekah jariah aja. Yang Rasulullah sabdakan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila manusia mati, semua amalnya putus kecuali yang 3, sodakotin jariyatin. Sodakah jariah. Sodakah jariah artinya wakaf. Dia mewakafkan masjid Ama Sa'ban, yang mewakafkan gedung yayasan itu, walaupun orangnya masih muda ya. Pak Suraji kan masih muda ya. Ini beliau telah mewakafkan tanah buat madrasah, buat TK, buat pengajian, ibu-ibu dan lain sebagainya. Nah itu Pak Suraji mewakafkan tanah buat kegiatan keagamaan. Nah sehingga saya di saat ngajar di rumah beliau ditahan. Kebetulan dengan Pak Helmi, Ustaz, jangan pulang dulu sebentar. Begitu kita ngobrol, ada apa Pak? Begini, Ustaz butuh duit nggak? Butuh duit. Orang kalau tanya duit kira-kira gimana? Jangankan yang nggak punya, yang punya aja bilang pasti butuh kan? Emang kenapa Pak? Enggak, ini saya punya uang nih, separuh buat Ustaz, separuh buat kiai saya di kampung. Lalu kalau Ustadz butuh silahkan cari tanah. Berapa harganya nanti hubungi saya. Ya Allah Rabbi, harga berapapun silahkan ya hubungi saya. Nah kebetulan menjual tuh tanah. Kemudian saya telepon, Pak kebetulan ada nih, nggak jauh dari masjid.
Berapa harganya? Nego 450 juta. Udah minta nomor rekening. 10 menit duit datang, bayangin. Masya Allah. Ini kayak model begini kira-kira sedikit atau banyak? Atau cuman satu-satunya? Makhluk langka nih. Makhluk langka enggak? Makhluk langka. Ternyata mungkin dia punya uang 1 miliar nih, 1,5 miliar buat kiainya, 1,5 miliar buat guru yang di Jakarta. Pantas beliau harga 450, kata istrinya, Ustadz kalau ada kekurangan telepon lagi nanti. Begitu keramik nggak ada. Pak Wiwi laporan, Ustadz buat keramiknya habis dananya. Ya udah sebentar saya telepon deh. Berapa Ustadz? Sekian meter, harganya sekian 10 juta. Udah saya transfer. Selesai pasang keramik. Tinggal kantor. Bingung kita. Dana habis kantor. Karena pesan istrinya nih, pokoknya ada kekurangan telepon aja deh. Makanya saya perkirakan 1,5 miliar dia punya apa? Buat itu kan. Buktinya apa? Masih ditantang kan. Harga 455 juta. Berarti masih ada uang 50 juta. Itu kan. Kantor belum ada. Telepon lagi. Maaf Bu, ganggu sebentar. Kenapa? Oh iya, apa yang kurang Ustaz? Ini belum buat kantor. Habis dah. Berapa juta? Diukur Pak Wiwi segala macam. Sekian juta. Bu, sekian juta. Udah transfer. Akhirnya tuh yayasan jadi gitu kan. Subhanallah. Luar biasa nih orang, ya, mengorbankan harta seperti ya buat gurunya. Makanya gurunya pesan waktu dia kan gurunya suka menghantarkan anak-anak ke luar negeri, ke Saudi, ke pesantren-pesantren yang ada di mana lah negara luar. Pantas gurunya bilang gini, Pak Kiai tolong ya, ini Pak Suraji jaga, jangan sampai nggak ngaji nih. Beliau nggak punya anak, hartanya banyak. Kira-kira buat apa duit? Itu kan. Anak dua-duanya mungut. Yang satu nggak jelas kelahiran Malaysia, nggak ada bapaknya. Ini gitu kan? Ya Allah Rabbi. Ternyata begitu saya nanya sama orang sana, itu memang orang gampang kalian minta sumbang. Musala belum ada keramik, tinggal bilang aja, telepon. Subhanallah. Itu namanya wakaf. Ini pahalanya mengalir terus. Jangankan masih hidup, udah meninggal pun. Nah, kita doakan saja beliau panjang umur, sehat walafiat sehingga penjadikan itu namanya wakaf sedekah. Tapi pertanyaan tadi, ada nggak dosa jadi jariah? Dosa jariah artinya dosa ngalir terus, siksaan Allah gitu kan. Kalau tadi sedekah jariah kena wakaf kan, itu namanya sedekah jariyah, artinya sedekah yang pahalanya mengalir terus. Kalau sedekah biasa, sedekah sunnah kan hanya sebatas pahala doang. Tapi setelah kita meninggal dunia, walaupun ada, tapi beda dengan wakaf. Itu kan. Nah ini ceritanya ini dosa jariyah. Nah kalau tadi dikatakan apakah sama orang berbuat baik dengan orang berbuat jahat atau berbuat jelek? Apakah sama orang yang ditransfer pahala dengan transfer dosa? Jelas kan, pasti beda kan. Nah makanya kita jangan coba-coba dengan hadis terakhir tadi ngasih contoh yang nggak benar kepada orang lain, sebab nanti jariah dosa itu ngalir terus. Man sanatan sayiatan palahu wizrun. Barang siapa yang ngasih contoh yang nggak benar, orang yang mati dosanya ditransfer lagi. Itu namanya dosa jariah. Nauzubillah min dari inilah hadirin, insyaallah nanti ada susani wasabaun fi madhil hayai wal waqor. Nanti pelajaran ke 72 dalam memuji istilahnya haya dan rasa malu dan waqor alias teguh atau tetap dan mantap. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dengar bersama, jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga amal ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekurangan noda dan dosa kita diampuninya sehingga kita bisa istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Mari kita tetap jangan zikir tauhid, falyatafaddal masykur.